Chapter 56 sampai 58. Ceo muda dan nona muda. Melihat kondisi Karina sedih seperti ini, Laura bisa memastikan hati Karina tengah berkecai. Karina, lu tenang dulu. Lu jangan cepat percaya sama kata-kata Cherry. Bisa saja dia hanya membodohi lu. Enggak lah, Geral udah pegang hasil tesnya dan itu positif, ungkap Karina. Karina, lu sadar dong. Lu kayak nggak tahu Cherry aja. Cherry itu seleb. Teman kencan ibarat sarapan wajib dia. Mendingan sekarang lo susul Geral deh. Tanya ke dia. Dan ingat, gue tahu betul Geral cinta mati sama lo, Karina. Jadi lo mesti percaya sama dia. Kalau bukan lo, siapa lagi yang bisa mempercayainya? Kalimat Laura seperti mantra ampuh di telinga Karina. Masuk akal juga apa yang dikatakannya. Cherry dengan kelicikan dan status pergaulannya yang bebas, besar kemungkinan Cherry tidur dengan lelaki yang berbeda-beda setiap saat. Karina akhirnya memutuskan untuk menyusul Geral ke Jakarta setelah yang menyelesaikan beberapa sketsa desainnya dan berdiskusi dengan Ajay, rekan bisnisnya. Ragab kembali ke kantornya setelah beberapa menit berdiskusi dengan Geral, melaporkan perkembangan perusahaannya. Tommy membawakan makan siang untuk Karina dan Geral. Vivian, staf keuangan, datang mengantarkan beberapa laporan ke ruangan Geral. Sepasang suami istri yang tengah duduk di sofa tamu membuka kotak makan siang. Dan mereka terkejut melihat kedatangan Vivian yang langsung menyerbu ke arah samping Geral dan dengan goni dan tak tahu malu. Mata Tommy langsung membulat melihat adegan erotis Vivian. Pak Geral, sapanya Gonit. Geral menarik tubuhnya menjauh dari Vivian. Tetapi lagi-lagi Vivian berusaha lebih dekat lagi sambil melontarkan rayuan dan tatapan Gonitnya dengan cara menggigit bibirnya agar lebih melihat tingkah Vivian. Wow, berani banget nih cewek goda suami gue, batin Karina. Mbak Vivian, saya sedang makan siang. Serahkan saja dokumennya di Tommy. Jelas Geral berusaha menjauhkan dirinya. Tangan Vivian menarik keras dasi Geral. Sontak mata Karina dan Tommy membelalak melihat keberanian Vivian merayu Geral. Karina sudah tak tahan lagi. Ia pun menjadi geram hingga tanpa sadar mematahkan sendok plastik makan siangnya. Vivian, panggilnya lantang dan berdiri. Vivian terkejut. Begitu juga dengan Geral dan Tommy melihat aura marah Karina. Hana, singa betina mulai ngamuk deh. Vivian, mampus lo sekarang, batin Tommy. Kamu enggak dengar, Tuan Geral sudah menikah. Ardi Karina yang sengaja menekankan kata menikah. Tahu mbak, jawab wanita itu lirih. Terus kenapa kamu masih menggodanya? Kamu mau jadi selir ke-100-nya? Ketus Karina dengan nada sedikit keras. Asal itu yang Pak Geral mau. Saya mau mbak, jawab Vivian dengan suara gemulai. Tommy dan Geral terkekeh melihat Karina ditaklukkan oleh seorang staf biasa dalam hal menggoda. Karina masih bergelut dengan emosinya. Napasnya terengah-engah seperti habis berlari jarak jauh. Bagus, kalian emang serasi. Kawin sana. Teriak Karina membanting sendok plastik yang sudah rusak dan beranjak keluar meninggalkan ruangan Geral. Tidak, lebih tepatnya kantor Geral. Geral segera berdiri dan mengindahkan panggilan Vivian. Ia dan Tommy berusaha mengejar Karina. Tetapi sayang Karina sudah jauh meninggalkan mereka dengan membawa emosinya. Lebih tepatnya api cemburunya. Puas lu bikin Karina cemburu, bentak Tommy pelan menatap sini ke arah Geral. Geral mengusap kasar wajahnya.
dan masih memandang ke arah gerbang kantor meskipun ia tahu Karina tak ada di sana. Ia merogoh ponselnya dan mencoba menghubungi istrinya. Tetapi nihil, nomor Karina tidak aktif. Chapter 57. Sore jam 5. Waktunya karyawan Pratama Group meninggalkan ruangan dan tempat bekerja mereka satu persatu. Geral masih duduk, mencoba menghubungi Laura dan Anggi, sahabat Karina. Namun, semua hanya menjawab tidak tahu. Geral mengembuskan napasnya kasar. Mereka bersalah dan frustasi dengan drama menghilang yang dibuat Karina. Tommy masih duduk dengan laptop di depannya. Konsentrasinya buyar ketika matanya menangkap tubuh Geral yang hanyut dalam api pikirannya. Lo udah coba telepon keluarganya? Tanya Tommy simpati. Mana berani gue. Yang ada mereka akan curiga dan malah bawa Karina jauh dari gue. Lo sih kenapa biarin Vivian nyosor gitu? Karina cemburu kan? Jadinya. Lo kasihan dikit dong sama Karina. Dia udah ospek hati sama lo sejak drama itu. Kurang pelatihan apa lagi sih tuh cewek? Mulut emak-emak. Lu nyadar gak sama ucapan lu itu yang ngospek hatinya si Karina siapa? Lagian gue juga mana tahu kalau ada cewek gila bisa kerja di perusahaan mentereng kayak gini. Siapa yang rekrut coba? Iya, lu tanya HRD lah. Ketus Tommy sekenanya. Jangan bilang lo sedang memerintah gue sekarang. Bentak Geral mulai kesal dengan Tommy. Tommy yang menyadari kekeliruannya segera beranjak keluar menuju HRD dan mengkonfirmasi perekrutan Vivian. Cewek baru yang menciptakan masalah besar bagi Karina dan Geral. Tak lama, tubuh Tommy tampak kembali ke ruangan Geral lagi. Dia direkrut karena emang dia cerdas. Makanya selalu dapat nilai di atas standar nasional. Jelas Tommy. Geral dan Tommy beranjak keluar meninggalkan gedung kantor. Mereka terkejut karena hari itu cuaca sedikit tak bersahabat. Hujan deras mengguyur kota Jakarta hari itu. Entahlah, mungkin langit juga tahu kalau di Jakarta ada hati yang sedang gersang oleh panas cemburu dan kesalahpahaman. Hal yang lebih mengejutkan keduanya adalah sosok wanita Vivian yang sudah menunggu hujan dengan payung di tangannya. Tommy dan Geral saling bertatapan seakan bisa menebak apa yang akan dilakukan oleh gadis agresif itu jika bertemu dia. Seperti terjebak dalam jalan buntu, Geral tak bisa berbalik lagi. Apalagi setelah mata gadis berkacamata itu menangkap bayangannya. Pak Geral, panggilnya dengan suara girang. Geral yang tadinya berbalik kini berhenti dan melirik kepada gadis itu. Oh, Vivian. Sedang apa kamu di sini? Kenapa belum pulang? Tanyanya yang dengan sengaja untuk basa-basi. Tungguin bapak, saya mau pulang bareng dengan Pak Geral, my super idol. Jawabnya ringan. Vivian, kamu ngerti gak sih kalau saya sudah menikah? Enggak, Pak. Kalau emang itu benar, saya nggak peduli. Satu tujuan saya yaitu Bapak. Geral menggeleng. Tak habis pikir baru pertama bertemu dengan wanita senekat dan senaif Vivian. Terserah kamulah. Ketusnya membuang pandangannya. Tommy sudah berhenti di depan teras tempat Geral berdiri. Ia pun membuka pintu mobil dan meminta Geral masuk. Namun, saat lelaki itu sudah di dalam, ia malah masih diam belum menjalankan mobilnya. Geral tercengang dan menatap bulat ke arah Tommy. Jangan bilang kita akan memberi tumpangan pada gadis gila itu, ketus Tommy. Pria itu hanya mengangkat pundaknya menjawab Geral yang sudah di ujung kesalnya. Gue tahu dia salah. Tapi bagaimana juga dia berhak mendapatkan kebaikan atas dasar dia manusia. Lo tega memperlakukan manusia yang notabene-nya makhluk sejenis lo sekejam itu. Udah ceramah lo kepanjangan.
Ketus Geral berdecak kesal. Yuk, Vivian dan Geral pulang bersamaan sore itu. Selama perjalanan Geral hanya diam 1000 bahasa, kecuali Tommy yang meladeni kecomelan Vivian demi membuang suasana canggung. Chapter 58. Pikiran Geral masih berlambung kepada Karina. Ia malah terjebak pada sosok Vivian yang enggak jelas asal-usulnya itu. Vivian yang tiba-tiba hadir dan mengaku fans fanatik Geral, bahkan seperti terobsesi. Karina, kamu di mana sih? Bisa enggak kita bicarakan baik-baik? Kamu tahu kan, kalau aku cintanya sama kamu, bukan mauku juga si Vivian ini keganjenan sama aku, pikir Geral. Tommy sudah mengantar Vivian sampai ke depan rumahnya dan tak menunggu lama Tommy pun melaju menuju kediaman Geral. Masih dengan kebisuannya, Geral hanya memfokuskan pikirannya di mana Karina. Sudah tiba, Tuan Presdir. Tommy menyadarkan dengan suara datarnya. Geral tersentak dan tersadar dengan keadaan sekitarnya. Ia melihat lampu depan rumahnya sudah menyala, begitu juga dengan lampu taman sekitar rumahnya. Aneh, biasanya tunggu aku pulang baru nih gedung bersinar terang. Siapa yang nyalain ya? Pembantu aku? Kan nggak ada. Masa iya? Jin rumah. Kangen kali tuh jin sama aku. What? Aku ngomong apaan sih? Pikir Geral. Geral terus memikirkan Karina, membuatnya ragu di setiap langkah kakinya. Geral terus berjalan hingga tiba di pintu depan rumah. Halo, halo. Teriak Tommy yang juga tak kalah herannya dengan suasana rumah yang tiba-tiba habis disulap. Masa jin bisa masuk seenak ini? Tommy mengendus mencium aroma lezat dari dalam dapur. Prang, prang, prang. Suara riuh peralatan dapur. Perlahan Geral mendekat dan mengamati tubuh Indah yang tengah berdiri di depan kompor sibuk dengan aktivitas dapurnya. Karina, ucapnya dengan terbata-bata. Perlahan Karina berbalik dan masih dengan wajah kecutnya. Oh, kamu masih ingat pulang, ya? Aku pikir lo nyasar ke rumah si Vivian. Omel Karina setelah mematikan api kompornya. Kamu masih marah ya, Karina, soal tadi siang? Tanya Geral meskipun ia sedikit ragu-ragu. Kalau iya kenapa? Kini suara Karina semakin meninggi dan memenuhi langit rumah. Tommy hanya mematung menonton pertunjukan drama rumah tangga Geral tanpa komentar. Geral, kamu kapan sih nganggap gue berharga? Apakah aku cuma pemuas ranjang kamu, ya? Yang bisa kamu pakai dan lepas kapan saja? Hah? Tuan Presdir yang fameus dan gebetan wanita sejagat raya. Aku sadar dong, aku ini manusia punya nyawa, punya hati. Nyawa aku cuma satu, jadi aku enggak mau sia-siain cuman buat nangisin ketakutan bejat lo itu. Dan hati aku bukan dibuat dari besi yang bisa tahan pukulan batin sekeras apapun. Nih, pegang. Nih, rasain nih. Lembek kan? Karina mencecar Geral habis-habisan. Bahkan dalam satu napas tanpa koma, tanpa titik, yang ada hanyalah tanda seru dalam setiap ucapannya. Bernapas, jangan tanya, bahkan melirik sedikit pun Geral tak bisa akibat kalimat Karina yang bertubi-tubi seperti bunyi tembakan meriam. Hingga Karina kehabisan napas dalam satu ketukan. Ia berhenti dan menatap tajam ke arah Tommy yang terkejut dengan tatapan ganas Karina mengarah kepadanya. Ia pun hanya diam dan mengacungkan 2 jempolnya ke arah Karina sambil tersenyum paksa. Dia masih membelalakan matanya melihat reaksi killer Karina yang sangat khas melekat pada dirinya. Meskipun seorang nona muda yang seharusnya anggun dalam setiap perilakunya, tetapi sepertinya aura seperti itu jauh dari sosok si nona muda yang unik itu.
Sekali lagi lo ngomel gua zium lo. Ketus geral dingin. Zium? Cuma itu. Ya, yang ada lo pikiran lo. Dasar mosum. Lu memang gak pernah bisa apa-apa. Lo cuma bisa bikin masalah dan gak bisa menyelesaikannya. Ujung-ujungnya lo repotin orang. Bisa gak sih lo lebih dewasa? Bisa gak sih lo jaga sedikit kehormatan lo? Tuh, wajah jangan dilelang ke semua orang. Cecar Karina bertolak pinggang. Menyerang geral yang sudah tak berani berargumen. Karena untuk pertama kalinya melihat kecemburuan Karina. Seakan ia sudah mengeluarkan sebuah bola beban pikiran yang menyumbat lorong hatinya. 2 kali lo ngomong gitu. Gue telanjangin lo, Karina. Gue nggak peduli Tommy ada atau enggak. Geral semakin melangkah mundur, takut dengan aura ganas Karina yang mencecarnya habis-habisan. Tommy hanya terkekeh geli melihat drama suami takut istri itu. Gue baru lihat kalau singa betina bisa seperti ini kalau lagi ngamuk. Terus, Karina, gue dukung lo. Baiklah, Geral. Bagaimana cara lu menjinakkan singa betina ini? Batin Tommy.